Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah filsafat umum. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 pemikiran tokoh filsafat alam. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rahma Ragil, NIM saya 933404319. Oke, next. Baik, yang pertama adalah Thales. Dia adalah seorang yang mengawali sejarah filsafat. Dia orang yang pertama kali memaparkan tentang pemikirannya. Dia tidak setuju dengan pemikiran orang Yunani zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya apa-apa yang terjadi di dunia ini terkait dengan mitos, ataupun mereka percaya bahwasanya hujan, terbitnya matahari ini dikarenakan oleh dewa. Sedangkan Thales ini tidak setuju, karena apa-apa yang terjadi di dunia ini pasti bisa dijelaskan dengan teori dan logika. Nah, si Thales ini menyatakan bahwasanya dunia ini terbuat dari air, karena ia berpendapat air adalah dasar dari segala sesuatu. Ia berpendapat bahwasanya semua makhluk hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa air. Dan ia pun memberikan penjelasan bahwasanya air ini berbentuk cair dan dia dapat berubah-ubah bentuk dengan cair, padat, menguap, dan tanpa mengurangi jumlahnya. Thales ini juga berpendapat bahwasanya semua makhluk hidup berasal dari air dan kembali dari air. Contohnya, semua makhluk berasal dari tempat yang lembab, makan dari makanan yang lembab, dan kembali kepada tempat yang lembab. Maka, si Thales ini lebih yakin bahwasanya dunia ini berasal dari air. Seperti itu. Oke, next. Baik, yang kedua adalah Anaximandros. Ia merupakan murid dari Thales. Namun, ia mengkritik atau tidak setuju dengan pemikiran gurunya itu. Karena ia berpendapat, jika air merupakan dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di segala macam elemen yang ada di bumi dan tidak mempunyai lawan. Namun, pada kenyataannya, air ini tidak terdapat di dalam api, dan bahkan api sendiri merupakan lawan dari air. Maka Anaximandros ini berpendapat bahwasanya bukan air, tetapi dia berpikiran pada tuapron. Tuapron ini adalah didefinisikan sebagai zat yang tak terbatas, kekal, dan tak berubah, dan juga ada di segala macam. Nah, ia berpendapat bahwasanya bumi ini seharusnya terbentuk dari sesuatu yang empiris dan tidak bisa terlihat oleh panca indera. Ia berpendapat bahwasanya bumi ini bukan tercipta dari suatu elemen, namun elemen-elemen inilah yang terbentuk untuk membentuk bumi ini sendiri. Nah, pada konsep tuapron ini sendiri di masa depan akan menjurus pada konsep Tuhan. Ia berpendapat bahwasanya alam semesta ini tidaklah kekal. Akan datang suatu ketika alam semesta ini hancur dan kembali lagi kepada tuapron ataupun zat yang tidak terbatas ini, dan mengembalikan dunia ini terlahir kembali menjadi dunia yang baru. Seperti itu. Next. Baik, filsuf yang ketiga adalah Anaximenes. Lagi-lagi ia tidak sepemikiran atau sependapat dengan filsuf yang sebelumnya, yaitu Anaximandros. Ia berpendapat bahwasanya bagaimana mungkin sesuatu yang metafisika atau yang tidak dapat dirasakan panca indera dapat mempengaruhi hal yang fisik. Oleh karena itu, ia tidak lagi memandang dasar dari segala sesuatu adalah sesuatu yang metafisik, tapi dia berpendapat bahwasanya dasar dari segala sesuatu adalah yang fisik. Maka ia berpendapat bahwasanya yang menjadi dasar adalah udara. Ia berpendapat bahwasanya udaralah yang menciptakan munculnya segala sesuatu, atau yang akan muncul ataupun yang telah muncul itu berasal dari udara. Ia mengembangkan konsep pemadatan dan pengenceran. Ia berpendapat bahwasanya udaralah yang menjadi dasar. Jika udara dipadatkan, maka secara berurutan akan membentuk udara, air, tanah, dan batu. Dan ketika diencerkan, udara akan membentuk atau memunculkan api. Maka Anaximenes ini berpendapat bahwasanya
Alam semesta terbentuk dari proses pemadatan dan pengenceran oleh udara ini. Demikian. Oke, next. Baik, yang keempat adalah Parmenides. Ia milik pemikiran bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak berubah atau ketetapan. Ia berpendapat bahwasanya perubahan adalah hal yang tidak mungkin. Ia berpendapat bahwasanya kehadiran sesuatu atau kepergian sesuatu adalah hanyalah ilusi. Ia memiliki konsep yang ada. Ia menyamakan konsep yang ada ini sebagai pemikiran, konsep dalam pikiran kita ataupun akal budi. Ia berpendapat bahwasanya ketika kita memikirkan sesuatu, maka itu membuktikan akan eksistensi sesuatu itu. Ia memiliki konsekuensi-konsekuensi yang ada ini menjadi 4. Yang pertama adalah yang ada ini satu dan tak bisa terbagi. Ia berpendapat bahwasanya yang ada ini tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua adalah yang ada ini kekal dan tak dapat berubah. Ini logis karena ketika ada perubahan yang ada menjadi tidak ada, maka akan ada perubahan lagi yang tidak ada menjadi ada. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perubahan itu tidaklah mungkin ataupun tidak ada. Yang ketiga adalah yang ada itu sempurna. Ia menggambarkan bahwasanya yang ada itu seperti lingkaran yang mengisi semua tempat dan tidak dapat dikurangi maupun ditambah. Yang keempat adalah yang ada ini mengisi semua tempat dan tidak mungkin ada ruang di yang ada ini. Demikian. Oke, next. Baik, yang terakhir adalah Heraklitus. Ia memiliki pemikiran yang sangat amat berbeda dengan sebelumnya, yaitu Parmenides. Ia berpendapat bahwasanya alam semesta ini selalu berubah dan segala sesuatunya itu mengalir. Ia berpendapat bahwasanya alam semesta ini ataupun hal-hal yang ada di semesta ini tidak permanen atau tidak tetap. Ia berpendapat bahwasanya alam semesta ini bergerak dan berubah karena adanya logos. Logos ini sendiri tidak didefinisikan secara jelas, namun karena logos ini tidak dapat dipahami oleh orang lain karena logos ini adalah pemikiran orang lain tersebut. Dan ia memiliki 2 cara dalam memahami perubahan tersebut, yaitu yang pertama adalah kenyataan itu adalah seperti aliran air sungai. Nah, ketika kita masuk dalam kenyataan seperti aliran sungai itu, ketika kita mengambil airnya dan kita mengembalikannya lagi dan kita mengambilnya lagi, maka air tersebut sudah berubah. Ia menggambarkan banyak kenyataan itu seperti aliran air sungai tersebut. Dan yang kedua adalah ia menyamakan dengan api. Ia menyatakan bahwasanya ketika api membakar sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah menjadi abu ataupun asap. Namun api tersebut tidak akan pernah berubah. Maka ia berpendapat bahwasanya api ini sangatlah tepat dalam melambangkan suatu perubahan. Karena api ini tidak berubah, namun yang dibakarnya selalu berubah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, next. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas ataupun kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.